Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 318, Amarah Angin dan Petir. Dia hampir tidak akan mampu melawan Tan Feng. Jian Wushuang merasa terkejut sekaligus takut. Mereka baru berpisah selama 2 tahun. Selama periode ini, Jian Wushuang telah membuat kemajuan besar dalam waktu yang singkat karena keterampilan penciptaan surgawi dan peluang dari tanah leluhur dan kediaman alam. Namun Yang Zaixuan juga membuat kemajuan yang menakutkan. Benar-benar pantas menjadi kakak keduaku. Jian Wushuang tertawa, merasa bangga pada Yang Zaixuan. Yang Zaixuan pada hakikat adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dengan karakter yang tenang dan semangat yang gigih. Sebelumnya, di dinasti Tianzong, yang merupakan dinasti yang lemah dan kecil, ia telah berkultivasi sendiri dengan sedikit bimbingan. Oleh karena itu, bakatnya tidak dapat sepenuhnya terungkap. Baru setelah ia mengakui guru anggur sebagai gurunya, bakat potensialnya yang sebenarnya telah terwujud. Jadi, mengapa kamu ada di sini hari ini? Tanya Master Anggur sambil duduk di kursi, tersenyum dan menatap Jian Wushuang. Senior Wine Master, alasan saya datang ke sini hari ini sama dengan alasan Tan Feng datang hari itu. Saya menginginkan Divine Wood of Gale and Thunderbolt, kata Jian Wushuang langsung. Ahli anggur mengangguk sedikit dan tidak terkejut. Tan Feng memperoleh Wrath of Gale and Thunderbolt, jadi dia membutuhkan Divine Wood of Gale and Thunderbolt untuk membantunya mengolahnya. Sekarang, kamu telah membunuh Tan Feng dan Wrath of Gale and Thunderbolt miliknya menjadi milikmu. Tampaknya kamu cukup tertarik dengan buku panduan kelas 2 yang unggul itu. Jian Wushuang tersenyum tipis dan berkata, saya sangat berharap senior dapat membantu saya. Itu hanya sepotong kayu ilahi angin dan petir. Itu tidak terlalu berguna bagiku. Kalau bukan karena muridku, aku pasti sudah menukarnya dengan Tan Feng saat dia membawa harta karun itu ke sini. Ahli anggur tersenyum dan berkata, kau boleh memilikinya. Terima kasih banyak, kata Jian Wushuang dengan terkejut, aku juga akan memberimu banyak harta. Master Anggur mengerutkan kening, lalu tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, kemarin aku diberitahu bahwa sekolah alkimia memiliki sesuatu yang mendesak untuk dikonsultasikan denganku dan muridku. Dalam beberapa hari, para ahli sekolah alkimia akan berkunjung ke sini. Wajar saja jika mereka meminta bantuanku. Lagi pula, guru mereka dan aku adalah sahabat karib. Aku sudah beberapa kali meminta bantuan sekolah alkimia dan aku berutang budi pada sekolah alkimia. Wajar saja jika sekolah alkimia meminta bantuanku saat terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi ini juga melibatkan muridku, yang menarik. Mendengar ini, Jian Wushuang tidak dapat menahan senyum. Sekolah alkimia memiliki hubungan baik dengan Master Anggur, tetapi tidak dengan Yang Zaixuan. Namun sekarang sesuatu yang tidak biasa terjadi, jadi hanya ada satu jawaban. Ini menyiratkan bahwa Wang Yuan terlibat di dalamnya dan dia akan datang ke sini dengan para ahli sekolah alkimia dalam beberapa hari. Wang Yuan punya sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan dengan Yang Zaixuan. Jian Wushuang bertanya sambil menyentuh hidungnya. Anak muda, tinggallah di prefektur di Tian selama beberapa hari. Muridku akan menyelesaikan pengasingannya dalam 2 hari, kata Master Anggur. Dengan senang hati, kata Jian Wushuang sambil mengangguk dengan serius. Hari itu, Master Anggur memberikan kayu ilahi angin dan petir kepada Jian Wushuang dengan imbalan sejumlah harta karun. Akan jauh lebih mudah untuk menumbuhkan Wrath of Gale dan Thunderbolt dengan bantuan Divine Wood of Gale dan Thunderbolt. Jian Wushuang juga telah menemukan ruang rahasia untuk memulai pemahamannya. 3 hari kemudian, di tengah lapangan latihan bela diri yang luas di prefektur di Tian, Jian Wushuang berdiri dengan tenang, dikelilingi oleh kekuatan angin dan petir yang dahsyat, serta suara retakan yang samar-samar. Sedikit cahaya tajam bersinar di mata Jian Wushuang saat dia tiba-tiba bergerak. Astaga! Kilatan petir menyambar dan muncul di ujung lapangan latihan bela diri. Namun, pada saat berikutnya, petir itu kembali ke posisi semula. Ada jarak 1000 meter antara titik awal dan titik akhir, tetapi petir menyelesaikan perjalanannya ke sana dan kembali dalam sekejap mata. Seberapa cepat? Cepat sekali. Jian Wushuang sangat bersemangat. Wrath of Gale and Thunderbolt layak menjadi buku panduan kelas 2 yang unggul. Buku itu sangat kuat. Meskipun Jian Wushuang hanya menguasainya pada tahap awal, kecepatannya setelah berubah menjadi petir 3 kali lebih cepat dari kecepatan puncak normalnya. 3 kali lipat. Itu adalah kesenjangan yang besar. Karena itu, Jian Wushuang menyadari bahwa Tan Feng sebelumnya tidak menguasai Wrath of Gale dan Thunderbolt. Jika dia menguasainya, dia pasti akan jauh lebih cepat. Bahkan dengan penindasan dari Road to the Underworld, Jian Wushuang mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Wrath of Gale and Thunderbolt adalah keterampilan tubuh. Keuntungan terbesar bukanlah kecepatan sesaat tetapi fleksibilitas gerakan. Jian Wushuang mendongak dan melepaskan Force of Gale and Thunderbolt lagi. Wus ha, plus wus ha, plus wus ha,
plus wus ha, plus wus ha, plus wus ha, plus. Kilatan petir menyambar dengan cepat dan berganti arah beberapa kali. Sesaat, bayangan aneh yang diselimuti petir muncul di lapangan latihan bela diri. Semuanya adalah bayangan sisa yang disebabkan oleh kecepatan Jian Wushuang. Dalam sekejap, ratusan bayangan sisa muncul di lapangan latihan bela diri. Bayangan sisa itu semuanya sama, membuatnya mustahil untuk mengetahui di mana Jian Wushuang berada. Boom, awan petir tebal mendarat di tanah lapangan latihan bela diri, yang langsung menyebabkan tanah retak. Jian Wushuang akhirnya muncul dari dalam petir. Hebat. Perasaan ini sungguh luar biasa. Jian Wushuang mengepalkan tangannya. Itu sungguh luar biasa. Ketika seseorang melesat melewati suatu area dan berhenti tiba-tiba atau mengubah arahnya, kecepatannya biasanya akan sedikit melambat. Namun, dengan menggunakan Wrath of Gale dan Thunderbolt, ia tidak akan mengalami halangan apapun. Pergerakannya semulus ikan yang berenang di air. Kecepatan instan. Perubahan arah seketika. Deselerasi seketika. Tidak ada halangan. Semuanya lancar. Jika di masa depan aku bertemu dengan seorang ahli yang lebih kuat dariku, dan aku tidak dapat mengalahkannya, setidaknya aku akan dapat melarikan diri atau bertarung dengannya menggunakan kecepatan dari murka angin dan petir. Jian Wushuang diam-diam merasa senang. Tepat pada saat itu. Ledakan. Aura tiba-tiba melonjak ke langit dari dalam prefektur di Tian. Aura tersebut memiliki kekuatan yang seolah-olah memandang ke bawah pada segala hal dan mengandung tekanan yang sangat besar. Tampaknya pemilik aura ini adalah seorang raja abadi yang dapat memaksakan kehendaknya pada semua hal. Itu, Jian Wushuang segera melihat ke arah sumber aura mengerikan itu. Aura yang sangat mengagumkan. Pikir Jian Wushuang sambil menatapnya. Memaksakan. Secara umum, hanya mereka yang berstatus tinggi, seperti raja suatu dinasti, beberapa master sekte, atau sejumlah pemimpin kuat, yang secara alami akan memiliki tekanan yang begitu besar. Namun tekanan ini biasanya tidak datang dari aura seseorang. Sekarang, aura yang meningkat ini memiliki tekanan yang luar biasa. Itu sungguh menakjubkan. Apakah Yang Zaixuan hendak keluar dari pengasingannya? Jian Wushuang menantikannya.